Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di prakarya aspek kerajinan kelas 7 semester 2. Oke. Untuk memulai materi kita hari ini supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, alangkah baiknya kita membacakan bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi kita hari ini yang akan kita pelajari yaitu pengolahan bahan serat. Adapun kompetensi dasarnya kita tetap di KD 3.1 yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan serat dan tekstil. Di KD 4.1-nya yaitu memilih jenis bahan dan teknik pengolahan serat dan tekstil yang sesuai dengan potensi daerah setempat, rumput atau ilalang, kapas, bulu domba, kulit kayu, kain, tali plastik, dan lain-lain. Adapun tujuan pembelajarannya dari materi kita hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat yang pertama yaitu mampu memahami langkah-langkah pengolahan bahan serat. Yang kedua yaitu mampu memahami teknik dasar pembuatan kerajinan dari bahan serat, menenun, menjahit, mengikat, dan menyimpul yang akan dibuat dalam berkarya kerajinan. Jadi di materi kita hari ini yang akan kita pelajari yang pertama yaitu langkah-langkah pengolahan bahan tekstil. Yang kedua yaitu kita akan mempelajari bagaimana teknik dasar pembuatan kerajinan dari bahan serat ya. Sebelum ke materi pokoknya kita lihat dulu video berikut ini ya. Nah, video berikut ini adalah cara memintal kapas jadi benang asli atau ini disebutkan cara membuat benang dari buah kapas. Ini Bapak ngambil dari YouTube Yupen Nitano. Semoga ini bermanfaat buat kita ya. Terima kasih Yupen Nitano. Kita simak videonya. Nah, perlu kita ketahui, perlu kita simak ini salah satu pembuatan pemintalan atau pembuatan benang dari bahan serat dari buah kapas ya. Buah kapas ini adalah salah satu jenis dari bahan serat tumbuhan. Oke, itu salah satu pemintalan benang atau pembuatan benang dari buah kapas. Oke, selanjutnya kita ke materi pokoknya. Yang pertama buat materi pokoknya yaitu yang kita akan pelajari buat hari ini yaitu yang pertama pengolahan bahan serat. Sebelumnya kita melihat sebuah video yaitu pembuatan suatu benang atau pembuatan benang dari bahan buah kapas. Nah, sebelum membuat produk kerajinan, tentunya perajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Nah, ini merupakan berikut ini langkah-langkah pengolahan bahan serat. Yang pertama yaitu pemintalan benang. Nah, barusan kita lihat di video itu pemintalan benang. Nah, ini pemintalan benang adalah dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Jadi sebelumnya kita memilih
serat. Contohnya tadi dari serat buah kapas kita pilih dulu, kita bersihkan, setelah itu baru proses ke pemintalan benang. Selanjutnya yang kedua yaitu langkah-langkah pengolahan bahan serat. Yang kedua, penggulungan benang. Nah, setelah pemintalan benang, kita lanjut ke penggulungan benang. Penggulungan benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Bisa menggunakan alat manual, bisa juga menggunakan alat mesin ya. Oke, selanjutnya langkah-langkah pengolahan bahan serat yang ketiga yaitu pencelupan warna. Nah, yang pertama tadi pemintalan benang, lanjut ke penggulungan benang. Setelah penggulungan benang baru pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh tujuannya yaitu warna yang kuat. Selanjutnya benang dikeringkan. Nah, setelah pencelupan warna baru kita ke penenunan benang. Nah, menjadi kain setelah kering, benang dapat dilanjutkan dengan proses penenunan menjadi kain. Jadi pembuatan kain setelah pencelupan warna. Jadi langkah-langkah pembuatan atau pengolahan bahan serat itu ada 4. Yang pertama, pemintalan benang. Yang kedua, penggulungan benang. Setelah penggulungan benang baru pencelupan warna. Setelah pencelupan warna baru dikeringkan, lanjut ke penenunan benang. Itu langkah-langkah bahan serat itu jadi ada 4 ya. Oke, benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makram dan bisa dibuat tapestry. Apa itu makram? Makram adalah suatu seni yang menyatukan simpul yang terdiri atas beberapa tali atau benang untuk membuat sebuah karya tangan. Contohnya ini pembuatan buat penempatan pot bunga. Ini salah satu kerajinan pembuatan dari hasil makram itu adalah suatu simpul ya, bisa disebut menyatukan suatu simpul hingga akhirnya menjadi sebuah kerajinan kayak gini. Ini salah satu contohnya. Dan kalau udah jadi bahan baku dapat digunakan, contohnya salah satunya tadi dibuat makram dan ada juga yang dibuat tapestry. Apa itu tapestry? Itu adalah merupakan sebuah teknik membuat karya tekstil dengan cara menenun benang-benang. Nah, ini cara tapestry ini menenun benang-benang sehingga menjadi kain ya. Oke, sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Nah, ini salah satu contohnya. Oke, perlu diingatkan kembali bahwa pengolahan bahan serat itu ada 4. Pertama, pemintalan benang, penggulungan benang, pencelupan warna, dan yang terakhir yaitu penenunan benang. Pengolahan bahan serat, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu sini ada teknik dasar dari kerajinan tekstil. Oke, proses produk kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membuat atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup yaitu makram dan tapestry sebagai berikut. Nah, ini salah satu teknik dasar dari kerajinan tekstil. Yang pertama yaitu menenun. Apakah kalian pernah mendengar istilah menenun? Ya, menenun itu adalah teknik dasar atau teknik menenun dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan tapestry. Menenun menggunakan alat
spanram atau bingkai. Nah, spanram ini adalah suatu atau sebuah alat untuk menenun. Jadi alatnya itu bisa menggunakan spanma atau bingkai yang ini digunakannya direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang terutama atau pangan. Jadi intinya spanram atau bingkai ini adalah sebuah alat untuk jalur jalannya benang ya. Jadi menenun itu digunakan untuk pembuatan produk kerajinan jadi pembuatan kain kayak gitu ya. Terus salah satu contohnya dari penenunan. Selanjutnya langkah dasar kerajinan tekstil yang kedua yaitu menjahit. Nah, kalau menjahit kalian tidak asing lagi kalau membuat sebuah baju atau menyatukan kain itu bisa menjahit. Nah, menjahit itu adalah suatu atau salah satu teknik dasar kerajinan dari tekstil. Kayak menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lainnya yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Kayak menjahit itu bisa dilakukan dengan tangan manual. Kalau bahasa Sundanya itu bisa disebut mengecos ya. Atau bisa juga menggunakan mesin jahit. Nah, dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Jadi menjahit itu dapat dilakukan dengan teknik manual yaitu menggunakan tangan atau bisa juga menggunakan mesin jahit. Selanjutnya teknik dasar kerajinan tekstil itu yang terakhir yaitu mengikat. Nah, tadi ada salah satu kerajinan makram itu adalah dengan menggunakan teknik dasar mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Nah, ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Ya, itu salah satu contohnya yaitu teknik ini digunakan untuk membuat kerajinan produk makram, yaitu membuat berupa simpul kayak gitu ya. Jadi teknik dasar kerajinan tekstil itu ada 3. Yang pertama menenun, menjahit, dan mengikat. Oke, kita perlu ketahui, kita simpulkan dari materi pertama. Jadi langkah-langkah pengolahan bahan serat itu ada 4. Yang pertama yaitu pemintalan benang, penggulungan benang, pencelupan warna, yang terakhir yaitu penenunan benang menjadi kain. Yaitu teknik dasar kerajinan tekstil ada 3. Yang pertama menenun, menjahit, dan yang terakhir yaitu mengikat. Itu materi hari ini. Kalau ada yang kurang paham dengan materinya atau ada yang mau ditanyakan, boleh WA Bapak ya. Oke, Bapak cukupkan sekian untuk materi kita hari ini. Kita lanjut bahasannya di dalam WA ya. Oke, cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.